Oke, kembali Anda berjumpa dengan saya Hersman Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung sebagai orang Manado, saya kira pasti Anda punya problem serius ya sekarang ini karena harga cabai itu di beberapa daerah sudah tembus Rp200.000 ya. Ya, orang Manado itu biasanya ada semacam satir bahwa sebetulnya orang Manado itu lauknya adalah cabai tuh. Ikan itu adalah bumbunya. Jadi itu soalnya tuh. Jadi harga cabai yang tinggi itu artinya siksaan selera itu. Kita disiksa karena nggak bisa memperoleh tingkat kepedesan yang seringkali sama pedesnya dengan cara orang Manado Minahasa memberi kritik. Ini rupanya jadi pintu masuk untuk menjelaskan gitu ya, secara genealogis gitu, atau bukan hanya genealogis nih, secara apa ini namanya, apa mas? Iya, genealogis benar ya, itu. Ya karena Manado itu nggak ada sistem kerajaan, jadi satu-satunya saya kira daerah yang nggak punya sistem kerajaan lah orang Manado. Dia sama aja, setara aja, nggak ada yang lebih tinggi secara kasta, nggak. Kalau ditanya siapa Raja Minahasa, Raja Manado, nggak ada. Itu lain dengan di Jawa banyak raja itu, di Sumatera juga ada, itu. Kalimantan ada kesultanan, di Manado sama sekali nggak ada. Jadi kalau bilang, nah itu saya mau kaitkan tadi kalau orang bilang Rocky Gerung kok asal ngoci aja, ya karena memang nggak ada hierarki di kita itu. Jadi semua orang itu rata, bahkan laki perempuan itu haknya sama aja tuh. Dan itu yang membuat, ya ini kebetulan nih karena Hersu mengingatkan. Jadi kepedesan itu di orang Manado itu sama, mau laki perempuan sama-sama pedes kalau ngomong itu. Dan pedes itu harus didasarkan pada argumen. Jadi di Manado ada prinsip bahwa omong banyak aja nggak ada soal, yang penting ada isinya itu. Kalau sekedar bunyi nggak ada isinya itu sama seperti cabai yang nggak pedes. Iya ya, dan dengan harga cabai yang sangat tinggi ini orang Manado bisa kehabisan kata-kata ya, karena tidak ada yang menstimulusnya gitu ya. Orang Manado bisa berbalik mengata-ngatai kebijakan, membuat kepedesan hilang. Ya. Nah itu intinya. Baik, ternyata ngomongin cabai itu banyak aspeknya ya, bukan hanya persoalan domestik emak-emak, tapi juga ada persoalan pemahaman kita terhadap sisi sosio dan antropologis sebuah etnis ya. Iya, dan setiap etnis Indonesia itu ada hal yang unik yang ya kita rayakan sebagai kemajemukan. Di Jawa ada prinsip ya coba berbahasa yang menyembunyikan maksudnya biasa aja sebetulnya. Tapi jangan tuntut saya untuk berbahasa seperti teman-teman etnis Jawa, nggak bisa. Sama juga etnis Jawa nggak bisa. Kita minta untuk berbicara terang-terangan. Tapi dalam demokrasi harus dipakai prinsip bahwa argumen itu mesti diajukan sejelas mungkin, itu aja. Jadi kita anggap bahwa lokal wisdom kita bagus, tapi begitu masuk dalam demokrasi prinsipnya cuma satu: keterbukaan, kejujuran, logika, retorika bahkan, tapi didukung oleh argumen itu. Jadi itu sebetulnya sekarang terbuka juga nih kenapa saya selalu outspoken itu dalam Oke, kita ngomongin soal politik lagi, balik lagi. Jadi karena sudah diingatkan oleh teman-teman, kapan ngomongin politik lagi? Karena kemarin kok sudah mulai ngomongin soal soal peristiwa penembakan Barat Brigadir Joshua ya. Kita ngomongin politik dan diam-diam ternyata Bung Rocky, Rakernas PDIP yang kemarin yang kita duga menyatukan Pak Jokowi, Ganjar, Bu Mega lagi, ternyata sebenarnya diam-diam itu belum juga ini. Karena apa? Kita bisa baca statement dari Bambang Pacul ya, ini ketua Bapilu sekaligus ketua DPD PDIP Jawa Tengah, yang dia menyatakan kalau Ganjar tetap nekat maju pilpres dari partai lain, itu dia jamin dia tidak akan menang di Jawa Tengah. Padahal selama ini kan sebenarnya Jawa Tengah itu menjadi salah satu basis andalan dari siapapun calon yang didukung oleh PDIP. Nah ini kan indikator bahwa sebenarnya Ganjar tetap bergerak nih, dan seperti kita singgung relawannya memang masih terus bergerak. Ya itu yang berkali-kali kita bahas di sini bahwa nggak mungkin Ganjar itu menghentikan aktivitasnya karena ada sponsornya tuh. Dan Ganjar memang berhak untuk meneruskan aktivitasnya. Jadi problem kemarin Ibu Mega pidato itu nggak selesai memang. Apalagi misalnya kalau kita lihat secara samar-samar dengan memanfaatkan sekarang
kultur politik Jawa, artinya Jawa ketika kesultanan, istana segala macam. Ini yang kita sebut sebagai praktek politik Jawa itu, yang terus mencari cara tapi dengan sangat halus, dan seringkali orang menganggap bahwa Pak Jokowi sebetulnya sangat tersinggung gitu. Tapi kan dia nggak bisa eksplisitkan seperti orang Manado mengeksplisitkan. Kita hormati hak kebudayaan Pak Jokowi untuk memakai cara dia itu. Demikian juga Ganjar. Tapi ada aja orang Jawa yang memakai cara berargumentasi orang Manado itu, seperti Pak Bambang Pacul tadi yang terang-terang ada yang mengatakan lain nggak bisa. Jadi sebetulnya dalam politik kita bisa pakai langgam bahasa apa aja. Mau yang sembunyi-sembunyi, yang semiotis, atau yang logis, atau yang terang-terangan tadi. Jadi itu pentingnya. Nah balik pada soal tadi, kita lihat bahwa politik hari ini ada hitungan kalkulasi massa aja. Nggak ada lagi kalkulasi etis di situ kan. Kalau pakai kalkulasi etis, mestinya Ganjar mengatakan, oke, saya mundur sampai akhirnya saya ditunjuk oleh Ibu Mega untuk maju. Kan itu dasar etisnya. Tapi bagian itu udah hilang. Sehingga teknik komunikasinya juga kemudian kita bisa baca ini sebetulnya gerakan untuk mengintip kelemahan PDIP itu, supaya bisa diselundupkan lagi untuk kepentingan dari Ganjar. Hal yang saya anggap ya bagus saja, kita nonton sebagai pertandingan strategi kan, atau pertandingan siasat bahkan. Jadi tetap Pak Jokowi masih punya ide untuk bahkan 3 periode, bahkan perpanjangan, segala macam ide itu belum hapus dari Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi presiden. Jadi kalau Ibu Mega pun perintahkan itu hentikan. Oh iya, di ucapan Ibu Mega memang menggemparkan waktu itu. Tapi politik seringkali juga ketika suasana mulai tenang, atau bahkan kalau air mulai keruh, maka politik kembali lagi pada wataknya. Itu cari akal supaya kekuasaan bisa diperpanjang. Ya. Oke, nah dari PDIP dan juga dari ucapan Bang Pacul, sebenarnya kita sekarang menjadi paham bahwa sebenarnya opsi PDIP itu sampai saat ini ya, itu sudah final Puan Maharani. Karena itu ketika misalnya Ganjar dilihat ada gerakannya atau relawan Ganjar bergerak, ini sensi Bang Pacul. Karena dan sekarang tapi begini, yang menurut saya cukup menarik itu adalah statement dari Bang Pacul yang saya kira ini menegasikan apa yang disampaikan oleh Sekjen beberapa waktu yang lalu, bahwa tidak bisa bekerja sama dengan Demokrat, tidak bisa bekerja sama dengan PKS, kemudian juga dengan Nasdem ini strateginya berbeda. Tetapi dari pernyataan Bang Pacul sendiri dan juga Puan, bahwa dia diminta oleh Bu Mega itu ada 2 sebenarnya tugasnya. Satu, dia berkeliling untuk bertemu seluruh kader PDIP. Ini kan sebenarnya koordinasi dan juga meningkatkan elektabilitas. Yang kedua, dia diminta untuk menjalin komunikasi dengan semua kekuatan partai politik. Saya kira ini menarik kan. Ini politik nggak pakai baper lagi kan sekarang yang dilakukan oleh Mbak Puan ini. Ini namanya memang lidah tak bertulang. Jadi lidah itu kalau nggak pedes nggak apa-apa, tapi kalau nggak bertulang ya memang itu akibatnya tuh bisa kemana-mana mengucapkan janji itu. Tapi tetap kita harus baca sebagai sinyal bahwa PDIP juga cemas dengan kedudukan politiknya tuh. Jadi Ibu Mega akhirnya berpikir bahwa kalau Ibu Mega menarik diri seolah-olah 20% itu udah di tangan, maka kemungkinan besar publik akan dorong Ibu Mega untuk terus-menerus mencalonkan Puan itu. Dan itu secara strategis berbahaya karena elektabilitas Puan drop terus itu, atau nggak naik ke poinnya nggak naik-naik gitu. Jadi Puan akhirnya juga jadi seorang politikus tuh yang percaya bahwa hanya dengan tukar tambah politik dia bisa muncul dalam perdebatan politik berikutnya tuh. Jadi ini soal-soalnya tuh. Nah, saya mendorong sebetulnya mereka yang punya potensi untuk masuk dalam keadaan semacam ini, karena PDIP akhirnya belum final, partai-partai lain juga belum final. Nah, itu pentingnya kita dorong tokoh-tokoh lain maju aja kan. Karena medannya masih sangat terbuka sebetulnya. Saya dengar Ibu Susi Pujastuti itu ada kelompoknya yang kemudian mengasuh kemungkinan dia untuk masuk dalam politik nasional. Oke, kita dorong Ibu Susi itu, karena Ibu Susi profilnya tetap dilihat sebagai mantan menteri yang bersih itu. Macam-macam tokoh lain, Pak Lanyala sekarang di depan untuk memimpin semacam kritik konstitusional yang radikal. Oke. Ada Mbak Yeni Wahid yang lagi bertengkar dengan Muhaimin. Ya Mbak Yeni
kita asuh juga, karena itu potensi juga tuh. Jadi semua hal akhirnya menuju pada pertandingan yang betul-betul fair, itu yang kita minta. Nah, karena itu sangat relevan sekarang kalau 0% itu diiakan oleh Mahkamah Konstitusi, atau minimal Pak Jokowi mengatakan oke, saya akan keluarkan perpu untuk membatalkan 0% itu, sehingga ada percakapan baru dalam politik. Kan itu lebih indah gitu. Jadi ini semua tokoh-tokoh yang harus kita ucapkan tuh, Lanyala, Yeni Wahid, Susi Pujiastuti, semua itu setara kedudukan mereka dengan Puan, dengan Ganjar, dengan Erick Thohir segala macam. Kenapa? Karena masing-masing belum punya semacam kepastian untuk bisa muncul akibat dari 20% itu. Jadi 0% kan, lalu kita mulai rapatkan barisan, mengusung semua tokoh yang potensial untuk membenahi kembali Republik ini. Ini saya positioning kita sebenarnya clear ya sejak awal, karena kita dianggap nyinyir pemerintah. Sebenarnya bukan, kita justru mendorong siapapun juga di situ ya. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Puan ini, tadi ada menyebut lidah tidak bertulang, ini sebenarnya menurut Anda kalkulasi yang rasional atau kalkulasi yang pragmatis? Ya, antara lidah tak bertulang dan mic tak bersuara itu kita ingat-ingat ya. Jangan diinget-inget lagi dong. Karena kalau keliling daerah, dia nggak punya kuasa untuk mematikan mic. Itu poinnya sebetulnya. Jadi, supaya orang nggak ingat-ingat Mbak Puan dengan mic itu, maka kita mesti kasih mic yang lebih apa namanya, fidelity-nya itu, kepekaannya lebih bisa dipercaya itu, yaitu konferensi pers. Jadi bilang aja Mbak Puan itu dengan begitu ketemu bikin konferensi pers mengatakan secara jelas bahwa kami Partai Demokrasi PDIP Perjuangan terbuka untuk percakapan politik. Nggak usah bilang untuk bertamu, bilang dengan percakapan politik itu lebih netral sebetulnya. Apalagi dengan Mas AHY yang muda seusia saya, dan kita bertukar pikiran tentang masa depan Indonesia, maka ya kita tidak perlu lagi membongkar-bongkar file lama tentang ketidakenakan hubungan antara ayah Pak AHY dan ibu saya. Kan itu lebih enak diikuti pers itu, bukan sekedar ya karena saya ditugaskan oleh Ibu Mega untuk pergi kemana-mana maka saya lakukan, padahal nggak datang dari dalam hatinya kan. Jadi saya ingin Mbak Puan juga itu lakukan satu komunikasi yang betul-betul datang dari inner heart dia, itu lebih penting tuh. Nah, ini lama-lama saya dianggap sebagai juru bicara Mbak Puan juga nih. Kan lagi inline dengan Ibu Putri, istrinya Pak Ferdy Sambo. Jadi Anda sebagai pembela hak perempuan dan juga orang yang dan mudah menghafal nama-nama perempuan. Ya, itu saya bertahun-tahun studi tentang feminisme, tentang perempuan dan politik, perempuan dan hak asasi manusia. Jadi saya selalu menganggap bahwa kita punya banyak potensi untuk melahirkan pemimpin dari kalangan perempuan. Saya juga ingin dorong Ibu Yeni Wahid karena lagi bertengkar dengan Muhaimin supaya muncul, dan publik mesti sambut itu, karena jejak Mbak Yeni otaknya bagus itu, dan kemampuan dia untuk melihat politik secara panoramik dan helikopter view itu ada karena dia berpengalaman mendampingi ayahnya itu. Jadi kita dorong ini nih. Jadi saya mau jadi juru bicara politik perempuan menuju 2024. Mantap. Jadi, ya selamat buat Mbak Puan untuk berkomunikasi dengan semua kekuatan politik, dan tapi yang paling penting berkomunikasi dengan rakyat ya, lebih paham apa problem rakyat. Mbak Puan juga mesti peka, itu ada persoalan harga cabai yang sudah melambung tinggi, harga sawit yang sudah sekarang anjlok, yang bikin para petani dan pengusaha sawit sekarang mulai konsultasi, bahkan mungkin jangan-jangan hari ini udah masuk ke rumah sakit jiwa. Ini soal yang betul-betul soal politik dapur yang langsung menghantam daya tahan fisik dan daya tahan emosi keluarga, kan itu intinya. Jadi sekali lagi kita ingin FNN ini juga atau saya dan Hersum melalui FNN ingin menyelenggarakan satu jenis politik keadilan dengan mulai berbasis pada politik dapur itu. Jadi itu pentingnya kedudukan perempuan di situ. FNN itu kan bisa disebut sebagai Feminist Network News. Nah, bisa juga kita kasih itu. Karena memang warna politik perempuan itu harus dihadirkan terus-menerus. Kenapa? Karena keadilan sosial itu paling peka dihadapi oleh
perempuan tuh. Begitu ada sinyal ketidakadilan itu, dapur perempuan yang pertama kali atau dapur keluarga yang memang mayoritas adalah diasuh oleh emak-emak, itu yang paling bereaksi pertama kali itu. Jadi pemerintah mesti pahami bahwa ketidakadilan itu paling pertama kali dirasakan oleh kaum perempuan. Mereka yang ada di dasar subsistensi pertahanan ekonomi kita sekaligus pertahanan nasional. Ya, ya. Karena itu kita perlu nolkan politik dapur emak-emak juga ya, supaya harga tidak terus melambung, Bung Rocky. Nah, itu pentingnya. Mama juga tahu bahwa karena tidak nol, maka mama nggak bisa ucapkan protesnya. Itu yang harus kita pertahankan, bahwa hak mama untuk memperoleh keadilan mulai dari dapurnya sendiri. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Sampai ketemu lagi. Ya. Tetap nolkan dapur mama. Yes.